Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan kali ini saya akan membahaskan kehangatan dari semarak api keinginan yang tak bisa lagi ditahan. Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan cuba menyimak energi siapakah yang sedang kehangatan dengan sebuah keinginan yang didorong dengan kegairahannya yang semakin memuncak. Apakah kegairahan ini tertuju ke kamu? Baiklah, kita teruskan sahaja ke channel reading hari ini dan perlu saya ingatkan bahawa bacaan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kondisi kamu. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakan dan kita akan cuba tarik energi seseorang yang gairahnya sedang memuncak. Siapakah dia dan seperti apakah energinya ke kamu? Kita cuba lihatkan teman-teman ya, detik ini energi siapakah yang sedang mendekati dirimu? Energi seseorang yang sedang memuncak, membara dengan kegairahan cintanya terhadap dirimu. Siapakah dia dan seperti apakah energinya ke kamu detik ini? Siapakah orang ini yang sedang membara dengan api cintanya ke kamu? Wow, di sini ada forgiveness teman-teman ya. It's compassion and kindness. Saya menangkap energi seperti di sini ada dua energi yang berbeda teman-teman. Sama ada orang ini ingin kamu memaafkan dirinya, ataupun saya merasakan ada sesuatu yang terjadi di antara kalian ya, sehingga dia merasakan begitu sukar untuk memaafkan kamu. Nah, sama ada ini vice versa, ataupun dia ini seorang yang cukup pemaaf. Orangnya cukup memahami kamu, orangnya cukup baik teman-temannya, kerana di sini ada compassion and kindness. Orang yang penuh dengan belas asih, mudah memaafkan, tetapi kelihatan dengan jelas ya ada sesuatu yang berlaku dengan hubungan kalian detik ini yang memerlukan kemaafan mungkin dari pihak kamu ya. Ada sesuatu yang ingin dia laksanakan kepada kamu tetapi mungkin tidak berlaku ya, tidak jadi seperti itu. Maka dia merasakan dia sangat memerlukan kemaafan kamu detik ini. Saya merasakan dari gambar ini juga ya, orang ini seperti ketika waktu tidurnya dia seperti mengingati kamu ya, melamunkan kamu. Saya menangkap energi yang seperti itu teman-teman ya. Dan dia merasa tenang jikalau dia memikirkan kamu seperti itu ya. Di sini ada dreaming. Nah, seseorang yang melamunkan kamu ya. Keluar kartu ini dreaming. Be aware of your dream. Dia seorang yang benar-benar mengetahui ya apa mahunya. Dan dia tahu di dalam hatinya kamu adalah seseorang yang dia inginkan. Kamu ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan buat si dia. Ketika dia melelapkan matanya, menutup matanya, dia akan menggambarkan kamu. Nah, orang ini penuh dengan impian, penuh dengan cita-cita. Tetapi saya menangkap energi dia bergerak dengan cukup steady, cukup slow teman-teman ya, bagi mencapai impian itu. Orang yang banyak keinginannya mengejar cita-cita. Free spirit. Orangnya juga berjiwa petualangan, dan dia juga seorang yang menyukai kebebasan teman-temannya. Orangnya cukup otentik. Dan dia tidak akan menjadi orang lain teman-temannya. Dia akan menjadi dirinya sendiri walaupun dengan kamu. Dia tidak akan berpura-pura menjadi orang lain, tetapi akan menjadi dirinya sendiri. Orang yang cukup otentik. Saya merasakan orang ini seperti bersemangat tinggi ya. Orangnya mempunyai kepercayaan diri yang baik. Dan dia juga merupakan orang yang sangat tidak suka dikekang. Berjiwa petualangan, sukakan kebebasan, tidak suka dikekang. Entah mengapa ya, daripada ketiga-tiga kartu ini ya, saya menangkap energi seseorang yang mungkin ya, masih single sehinggalah detik ini. Sama ada mungkin ya, mengalami kegagalan dalam pernikahan yang lalu, dan dia menjadi seorang single, ataupun dia memang seorang jomblo yang tidak pernah bernikah. Ada beberapa di antara dia ini kelihatan seperti sama ada masih muda ataupun umurnya sudah sepantaran atau jauh lebih tua dari kamu.
dan masih berjiwa petualangan. Di sini orang ini memiliki kesedaran yang cukup tinggi, teman-temannya. Dia akan memandang sesuatu itu dengan cukup dalam, akan memandang sesuatu perkara itu dari pelbagai sudut. Orangnya orang yang cukup bijaksana, mempunyai pelbagai cara dan merupakan seorang pekerja keras. Ada kalanya saya menangkap di sini, teman-temannya, dia akan menggunakan manipulasi. Sama ada ingin mengekalkan kamu di sampingnya, ataupun ada perkara-perkara yang dia tutupi sehingga dia terpaksa berbohong dengan kamu. Beberapa di antara dia di sini diandalkan oleh keluarganya, ataupun dia cukup bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri. Nah, jikalau dia seorang yang tinggal bersendirian contohnya ya, dia mungkin perlu bertanggungjawab terhadap kehidupannya sendiri. Makan minumnya, kehidupannya. Nah, tanggungjawab ini agak berat dan dia seperti masih belum bersedia ya untuk berkomitmen. Tetapi saya menangkap daripada keempat-empat kartu ini, orang ini banyak memendam sesuatu yang cukup lama di hatinya ya. Kerana dia sudah lama bersendirian, maka banyak perkara itu seperti disimpan. Di sini ada direction, teman-teman ya. Seseorang yang seperti tidak tahu ke manakah arah tuju hidupnya. Tetapi apa yang pasti, teman-teman ya, dia seperti seseorang yang masih mencari arah. Tetapi walaupun dia seorang yang masih mencari arah, daripada gambar ini jelas terlihat orang ini memiliki ketulusan cinta kepada kamu. Sekurang-kurangnya, saya tidak merasakan dia mempermainkan hati kamu. Dia mungkin tidak boleh berkomitmen, tetapi daripada segi perasaannya, dia mencintai kamu dengan tulus. Orang ini cukup tertarik dengan kamu. Dia suka bermanja-manja dengan kamu. Dia mungkin tidak nyaman ya bermanja-manja dengan orang lain, tetapi dia seperti dapat menjadi dirinya yang sendiri ketika bersama dengan kamu. Saya menangkap energi, teman-teman ya, seseorang yang akan menggunakan pelbagai cara hanya untuk dapatkan perhatian kamu. Terus-terusan ingin begini, mendapatkan perhatian kamu. Nah, jikalau detik ini ya, mungkin ada sesuatu yang terjadi di hubungan kalian. Sama ada kalian tidak berkomunikasi, berjauhan, apapun itu ya. Saya menangkap orang yang sedang merindukan kamu, banyak melamunkan kamu, dan sering memikirkan kamu akhir-akhir ini. Nah, ke tema readingan hari ini, teman-teman. Seseorang yang memiliki kehangatannya, semarak api keinginan yang tak bisa lagi ditahan. Kita akan lihatkan ya, dengan lebih jauh lagi. Kita cuba cek, teman-teman, level kegairahan dia ke kamu. Seperti apakah level kegairahan dia ke kamu? Apakah kegairahan ini tertuju ke arah kamu? Kita cek di sini. Seperti apakah level kegairahan dia, semarak api cintanya ke kamu detik ini? Apakah energi ini ditujukan ke arah kamu? Wow, teman-teman, opportunity. Saya boleh pastikan, teman-temannya, dengan kehadiran kad ini terlihat dengan jelas seseorang yang sudah lama memfokuskan ke arah kamu. Seperti mata seekor helang yang begitu tajam ya. Eyes of the eagle, teman-teman ya. Orang ini sudah lama memerhatikan kamu dalam diam. Dia memiliki hasrat yang cukup besar dan boleh dikatakan di sini ya, 100% teman-teman ya. Matanya tertuju kepada kamu. Nah, seperti seekor helang ketika memfokuskan kepada mangsanya ya, dia akan fokuskan kepada objek itu. Nah, seekor helang ini memiliki mata yang cukup tajam, teman-teman ya. Penglihatan yang cukup terfokus. Saya menangkap energi beberapa di antara dia ini, sama ada seseorang yang sedang kamu fokuskan, ataupun mungkin terlihat ada orang lain yang sudah lama memfokuskan ke arah kamu. Nah, orang ini memendam ya, api cintanya, keinginannya, hasratnya yang mungkin tidak tersampaikan. Dia cuma memendam kehangatan cinta ini sehinggalah detik ini. Nah, detik ini teman-teman, saya boleh pastikan energi ini ditujukan ke arah kamu. Kamu adalah orangnya. Orang yang dia inginkan. Nah, energi keinginan ini sudah tak bisa lagi ditahan ya, dan dia seperti sangat memfokuskan ke arah kamu. Dengan kehadiran opportunity, ini menunjukkan kepada sebuah peluang. Menantikan momen dan peluang yang tepat untuk menerkam kamu, teman-teman. Saya merasakan orang ini merasakan ada halangan untuk mendapatkan kamu di sini ya, tetapi ada hasrat yang begitu luar biasa, hasrat yang begitu liar untuk mendapatkan kamu. Orang ini hanya menantikan peluang, teman-teman. Sama ada peluang ini dibuka oleh kamu ataupun dia akan mendapatkan peluang ini ke depannya nanti. Helang ini berputar-putar di angkasa
di awan biru dan masih menantikan momen yang tepat untuk turun teman-teman ya, untuk menerkam ke arah kamu. Saya boleh pastikan dengan kehadiran kad ini, energi kegairahan ini tertuju kepada kamu. Dan orang ini teman-teman sangat-sangat menginginkan kamu ya. Kita akan lihat lagi dengan lebih jauh ya. Ada keinginan yang tertuju ke arah kamu. Tetapi persoalannya, seperti apakah pula level kegairahan kamu ke dia? Apakah kamu juga memiliki level kegairahan yang besar terhadap dirinya? Apakah ini energi yang vice versa? Ataupun mungkin ya, hanya di sebelah pihak? Kita akan cuba cek di sini ya. Seperti apakah pula level energi kegairahan kamu terhadap dirinya? Wow, inspiration. Teman-teman, di sini kamu sangat terinspirasi jikalau kita sedang membincangkan dia. Kamu seperti sangat bersemangat, inspiration ya, ketika nama orang ini disebut. Sebenarnya ada perasaan yang besar juga dari kamu ya. Kamu seperti sangat mengharapkan dia sebenarnya. Orang ini teman-teman ya, jikalau ada teman-teman kamu yang mungkin ya menyebut nama si dia ini secara tidak langsung, accidentally ya, dengan secara tidak sengaja, kamu akan senyum-senyum sendiri. Kerana kamu merasakan cukup bahagia ketika nama orang ini disebut. Kamu merasakan kamu sebenarnya ya ada seperti keinginan yang tersembunyi terhadap orang ini. Tetapi teman-temannya, berlandaskan gambar ini, kamu merasakan kamu cukup bersendirian untuk memperjuangkan dia, untuk mendapatkan dia. Ada kalanya kamu merasakan dia lebih seperti seekor helang ini yang tidak banyak berbicara. Diam, fokus, tetapi masih belum terbang ke arah kamu untuk menerkam kamu. Di sini kamu merasakan seolah-olah kamu sahaja yang selalu ya memulakan tindakan memperjuangkan si dia. Tetapi ketika namanya disebut di hadapan kamu ataupun kamu secara tidak sengaja membayangkan wajahnya, kamu akan senyum-senyum sendiri. Kamu merasa cukup bahagia, cukup terinspirasi, cukup bersemangat ya ketika kamu membayangkan dia. Nah, ini dengan jelas memperlihatkan apa teman-teman? Cinta ini adalah cinta yang vice versa. Tetapi di sini kamu merasakan lebih, saya menangkap energi seperti kamu merasakan kamu lebih bersendirian di sini. Seolah-olah segala sesuatu itu kamu yang harus mulakan. Tetapi dia hanya seperti mengikut, menunggu green light daripada kamu tetapi tidak duluan bertindak. Maka kamu sering merasakan seperti kesepian dan mulai mempersoalkan, apakah cinta ini bertepuk sebelah tangan? Apakah hanya kamu yang mencintai si dia? Sepertinya tidak ada kabar berita, tidak ada tindakan, tidak ada sebarang pergerakan ya dari dia kepada kamu. Nah, di sini, what you fail to see, apa yang gagal kamu lihatkan, adalah fokus orang ini kepada kamu. Teman-teman, daripada energi ini sahaja ya, saya boleh pastikan, energi orang ini cukup terfokus ke arah kamu. Orang yang cukup berhasrat, mempunyai kehangatan cinta ya, kegairahan cinta ataupun keinginan ya yang cukup besar untuk kamu. Tetapi dia berhati-hati mengatur langkahnya ke arah kamu. Nah, sambil mengatur langkahnya, kamu merasakan seperti kamu kesepian di sini. Segala pergerakan itu kamu yang duluan mulakan. Nah, ini sekurang-kurangnya gambaran yang dia berikan kepada kamu. Tetapi tanpa kamu sadari, dia cukup memfokuskan kamu. Orang ini sudah memerhatikan kamu lama, teman-teman. Sudah memendam kegairahan ini ya cukup lama. Hanya menantikan sebuah kesempatan, sebuah peluang untuk mendekap kamu, memeluk kamu ya, untuk seperti bersendirian dengan kamu, mempunyai momen-momen yang tertentu dengan kamu, bersendirian dengan kamu tanpa gangguan orang lain. Tetapi pergerakan dia ke kamu ini memerlukan courage, keberanian. Dia merasakan seperti ada sesuatu ya yang menghalang pergerakannya ke kamu. Nah, di sini saya tidak pasti, mungkin ada alasan-alasan yang lain dan saya tidak mahu terus-terusan teman-teman ya mengulangi ini. Nah, kamu faham-faham sendiri ya, apakah ini ada penglibatan orang lain, penglibatan keluarga dan sebagainya. Dia merasakan dia perlu memberanikan dirinya untuk mendekati kamu. Nah, dengan kehadiran courage ini, saya menangkap energi seorang yang cukup pemalu. Orangnya malu-malu mahu, itu di awal perhubungan kalian ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, hari yang berganti hari, minggu yang berganti minggu, tahun yang berganti tahun, dia mulai nyaman dengan kamu. Kini terlihat, kamu dapat merasakannya, orang ini seperti sudah mulai nyaman, mulai berani mendekatkan dirinya dengan kamu.
perlahan-lahan mulai menemukan keberanian ini. Nah, teman-teman, setakat ini jikalau kamu dapat kaitkan energi ini dengan seseorang, dia adalah orangnya. Saya tidak pasti apakah dia orang yang sedang kamu fokuskan atau mungkin kamu ada pemuja rahasia lain yang turut mempunyai semarak api cinta, kehangatan api cinta di dalam hatinya untuk kamu. Yang pasti orang ini sudah memerhatikan kamu cukup lama, teman-teman ya. Nah, kita lihatkan lagi. Sebesar apakah keinginan dia ke kamu dengan jauh lebih details. Di sini kita perhatikan teman-teman ya, menggunakan tarot deck ini, kita cuba lihatkan kegairahan yang seperti apa. Nah, teman-teman, di sini saya akan agak berhati-hati dengan kata-kata saya ya. Kerana ini pembacaan yang untuk dewasa sahaja dan kita akan cuba lihatkan dengan secara lebih details ya. Apakah keinginan terbesar dia terhadap kamu? Sebesar apakah keinginan dia ke kamu dengan lebih details lagi? Sebesar apakah orang ini ingin menerkam kamu ya, seperti burung helang ini? Sebesar apakah keinginan dia untuk kamu di sini? Oh wow, cukup besar sekali teman-teman ya. Six of Wands. Orang ini cukup bangga ketika memikirkan kamu di dalam hatinya. Dia merasakan kamu ini kebanggaan buat si dia. Begini teman-teman, jikalau dia dapat bermalam dengan kamu walaupun satu malam, kamu faham maksud saya ya? Dia akan merasa orang yang paling bahagia di dalam dunia ini. Jikalau dia mempunyai kesempatan untuk hanya menghabiskan masa bersendirian dengan kamu, ini adalah sesuatu yang menjadi kebanggaan buat si dia. It's an honor. Begitu teman-teman ya. Orang yang cukup menginginkan kamu. Kamu tahu kenapa teman-teman? Kerana sebenarnya teman-teman ya, sama ada kamu berdiri dengan seorang yang sudah cukup mapan, ya mungkin dia sudah baik-baik saja dari segi keuangan ya, ataupun seorang yang masih lagi bekerja keras demi mencapai keberhasilan atau kejayaan, apapun itu. Orangnya seperti dari segi keuangan memiliki segala-galanya. Tetapi dari segi perasaan dan hatinya, dia merupakan seorang yang cukup kesepian. Dia merasakan tidak ada orang yang dapat memahami ya emosi si dia ini ketimbang kamu. Dia merasakan segala kekosongan itu hanya dapat diisi dengan kamu. Hanya kamu yang dapat memuaskan hatinya. Seperti itu ya. Dan orang ini sangat bangga teman-teman. Dia seperti seseorang yang akan mempamerkan kamu di halayak ramai. Seseorang yang tidak akan menutupi hubungan kalian jikalau diizinkan. Dia akan sentiasa mempamerkan kamu. Di sini saya ada menangkap sedikit energi pasangan sah kamu sendiri. Sama ada suami atau isteri kamu yang mungkin detik ini sedang tidak berkomunikasi, sedang berjauhan. Orang ini cukup bangga dengan kamu. Dan dia memiliki hasrat yang cukup besar, kegairahan yang bersemarak seperti api yang cukup besar sehinggalah detik ini. Detik ini saya menangkap energi dia yang sedang kesepian. Maka ini menerangkan mengapa dari tadi ya, saya menarik energi seseorang yang seperti melamunkan kamu, memikirkan kamu ya sebelum tidur. Wow, teman-teman. Semarak api keinginan yang cukup besar. Kamu lihat kad ini sendiri ya. Matahari ini tersenyum teman-teman. Nah, ini melihatkan apa? Matahari merupakan simbol ataupun bunga matahari ini ya, merupakan simbol kebahagiaan. Teman-teman, kamu dapat mengisi kekosongan di hatinya. Dia cukup bahagia dengan kamu. Walaupun dia hanya dapat menghabiskan satu malam dengan kamu ya. Ini merupakan seperti sebuah pencapaian bagi si dia. Orang ini benar-benar berhasrat dengan kamu. Saya lebih menangkap ke arah, di sini ada dua elemen, sama ada elemen tanah ataupun elemen api. Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Seseorang memendam hasrat yang cukup besar, orangnya cukup romantis. Beberapa daripada dia ini agak kaku, malu-malu mahu. Tetapi sebenarnya orang pemalu ini cukup bahaya teman-teman ya. Memiliki keinginan yang cukup besar that will amaze you. Kamu tidak akan pernah menduga atau menyangka ya hasrat si dia ini ke kamu ini sebesar ini. Orang ini cukup aktif sekali. Dia juga mempunyai nafsu yang cukup besar teman-teman ya. Tetapi seperti saya sebutkan tadi, malu-malu mahu. Hasratnya cukup besar dan dia merasakan hanya kamu ya dapat mengisi kekosongan di hatinya.
Orang lain seperti tidak dapat memuaskan keinginan si dia, tetapi kamu ya, kamu orang yang dia inginkan, bukan orang lain teman-teman ya. Kita akan lihatkan lagi di sini. Level keinginannya ke kamu. Seperti apakah level keinginan si dia terhadap dirimu? Oh wow, this is so amazing guys. Orang ini bukan saja menginginkan kamu secara fizikal teman-teman. Nah, jikalau itu yang kamu fikirkan ya, apakah dia hanya ingin memuaskan dirinya secara fizikal? Di sini teman-teman, kamu sudah berjaya mengikat dia juga dari fikiran. Orang ini sering melamunkan kamu, memikirkan kamu. Nah, walaupun mungkin ya kalian tidak pernah bertemu, jarang bertemu, dia sentiasa terikat memikirkan kamu sehingga dia tidak dapat membebaskan dirinya. Di sini ada keterikatan, ketertarikan yang cukup kuat di antara kalian. Kamu tahu teman-teman apa yang dia lakukan di waktu malam? Sama ada dia akan merawat dirinya sendiri ataupun dia akan terus membayangkan wajah kamu ketika melakukan itu. Nah, di sini teman-teman ya, jikalau dia tidak melihat ke arah gambar kamu, dia tidak boleh on. Kamu faham maksud saya teman-teman ya? Dia perlukan kamu, perlukan wajah kamu. Saya tidak tahu mengapa dia begitu tertarik dengan kamu di sini teman-teman ya. Walaupun saya menangkap energi seseorang yang cukup hangat, cukup charming, dan saya merasakan dia memiliki lingkungan pertemanan yang cukup ramai. Ramai kenalan, ramai orang baru, orang lama, tetapi yang tertarik, yang menarik perhatian si dia adalah kamu. Sering memikirkan kamu ya. Saya merasakan mungkin juga ya, kerana kalian mungkin sedang akhir-akhir ini mungkin membatasi komunikasi. Nah, ini membuatkan dia menarik energinya. Dengan kehadiran Temperance, wow, teman-teman, ini cukup hebat sekali. Nah, kamu lihat ya, Temperance bersebelahan dengan Eight of Swords. Kamu tahu apa yang dia lakukan? Ketika dia memikirkan kamu, dia cuba mengontrol sikap ini. Dia cuba mendisiplinkan dirinya agar becoming more moderate. Tidak terlalu memikirkan kamu, tidak terlalu berhasrat dengan kamu. Dia cuba menyingkirkan hasrat yang datang ini. Kerana dia tahu teman-teman, mungkin ada halangan di antara kalian yang akan menyukarkan untuk peluang bersama. Kamu tahu teman-teman, orang ini banyak menahan ya. Dengan kehadiran Temperance, ini menunjukkan dia bertahan dari segi pemikiran, bertahan daripada segi emosi, dan bertahan dari segi nafsunya ke kamu. Terlalu ditahan, ini membuatkan dia jadi gila. Nah, ini cukup sinkron ke tema readingan hari ini ya. Kehangatan semara api keinginannya yang tak bisa lagi ditahan. Kerana sudah menahan begitu lama ya, dia seperti sudah tidak lagi dapat menahannya. Orang ini terlalu menginginkan kamu teman-teman. Hanya inginkan satu peluang bersama dengan kamu. Nah, jikalau kalian di sini pernah bersama, kamu faham maksud saya ya? Pernah ada sentuhan fisik. Dia sering merenungkan itu, sering menginginkan itu, momen kebersamaan dengan kamu. Tidak ada orang yang dapat memuaskan dia kecuali kamu. Kerana di sini teman-teman, kamu bukan saja dapat memuaskan si dia secara fizikal, tetapi kamu juga memuaskan dia secara emosi. Kamu tahu teman-teman, kerana kamu, dia bertahan di sini, mengontrol keinginannya, mengontrol kemahuannya terhadap cewek-cewek, cowok-cowok yang lain. Dia tidak mahu ke arah itu. Walaupun dia melihat 100 cewek-cewek yang cantik, 100 cowok-cowok yang tampan, tetap tertuju fokusnya ke arah kamu. Levelnya cukup tinggi teman-temannya, sehingga sangat membebankan hatinya. Kamu tahu teman-teman, ketika dia cuba mengontrol ya perasaan dan keinginan ini ke arah kamu ya, dia seperti jadi gila. Sama ada dia merawat dirinya sendiri dan merasa cukup dibebani dengan kesepian, keseorangan, seolah-olah tidak ada orang yang memahami. Ada kalanya ya, di sini saya menangkap gabungan ketiga kad terakhir ini ya. Dia merasa cukup bersalah teman-teman, apa yang dia lakukan. Ketika dia merawat dirinya sendiri, kamu faham maksud saya ya, jika dia melakukan sesuatu seorang diri, ada perasaan bersalah, seolah-olah mempersoalkan mengapakah dia melakukan ini. Ketika dia sepatutnya berada di samping kamu, dia susah hati di sini. Ada perasaan seseorang yang kesepian, menitiskan air matanya. Dia tidak menyangka hidupnya akan begini. Dia perlu menghabiskan sisa-sisa hidupnya bersendirian, menanggung segala beban itu sendiri. Susah senang ditanggung sendiri. Untuk membahagiakan dirinya, dia juga harus lakukan sendiri.
Dia merasa begitu seperti kecil. This person feels so small. Dia mempersoalkan isu ini. Mengapakah dia harus berterusan menahan, mengontrol sehingga tidak tertahan lagi, teman-teman ya? Saya melihatkan posisi yang jatuh, posisi yang sedih, tidak boleh menahan lagi. This is getting too much. Sudah terlalu kuat perasaan ini, teman-teman ya. Kita lihat lagi. Teman-teman, orang ini sangat menginginkan kamu ya. Dia hanya ingin fokuskan ke arah kamu. Hidup dia kini seperti semakin bosan, semakin kesepian, semakin kesendirian, sehingga tidak ada mood untuk berbincang ya, mengenai cinta lain dengan orang lain. Dia sudah tidak ada mood ke arah itu. Nah, jikalau kamu mungkin ada kawan-kawannya ingin ya, perkenalkan dia dengan orang baru, dia tidak mahu menerima itu. Di sini terlihat dengan jelas ya, mungkin ada kawan-kawannya yang ingin seperti meringankan bebannya. Mungkin ada yang seperti introduce ya, perkenalkan dia kepada cewek-cewek, cowok-cowok yang lain. Dia hanya seperti tersenyum tetapi tidak melayan. Kerana dia terpaku kepada kamu di sini. Dia mengontrol fikirannya, dia mengontrol perasaannya untuk kamu. Orang ini sudah berjaya kamu ikat, teman-teman, bukan saja secara fizikal, tetapi secara emosi dan keinginan. Juga dari segi pemikirannya. Sering memikirkan kamu. Level kegairahan dia kepada kamu di sini cukup tinggi, sehingga dia mampu mengawal nafsunya terhadap orang lain. This is so amazing. Kerana orang ini percaya kamu adalah cinta sejatinya, kamu adalah soulmate-nya. Dia tidak memerlukan orang lain. Ini jelas terlihat ya. Saya juga menangkap energi seseorang ini yang tidak pernah mengakui hakikat ini kepada kamu. Apa yang dia lampirkan, apa yang dia tampilkan kepada kamu itu berbeza. Tidak seperti yang tertera di kartu-kartu ini. Dia tidak menunjukkan sisi ini kepada kamu. Maka kamu di sini ya, merasakan kamu berjuang seorang diri. Seperti cinta ini seolah-olah bertepuk sebelah tangan. Tetapi apa yang tidak kamu ketahui, cinta yang dia miliki, hasrat yang dia miliki untuk kamu ini berkobar-kobar. Teman-teman, orang ini sangat menginginkan kamu. Orang ini wanted your all. Segala-galanya tentang kamu. Itu saya boleh pastikan. Di sini teman-teman, kamu lihat ada 9 of Cups. Dia seperti senang, cukup senang ya. Cukup senang sendiri memikirkan kamu. Ada kebahagiaan di hati. Di sini ada kepuasan emosi. Jikalau seseorang itu membincangkan kamu di hadapannya, dia cukup bahagia sekali. Vice versa seperti kamu ya. Ketika ada orang lain menyebut nama si dia secara tidak sengaja, kamu akan senyum-senyum sendiri. Tetapi kamu seperti menafikannya atau cuba menutupi ini. Dia juga begitu. Kamu tahu teman-teman, orang ini cenderung menghabiskan waktunya dengan rakan-rakannya. Hanya untuk mengontrol keinginan dia kepada kamu. Dia cukup bahagia sekali dengan kamu, teman-teman. Cukup bahagia. Tetapi orang ini memang cenderung dari segi pergerakan itu cukup perlahan. Nah, seperti helang ini ya, menantikan kepada sebuah peluang, momen yang terbaik untuk menerkam ke arah kamu. Dia tidak akan terburu-buru. Dia hanya akan memerhatikan kamu. Kerana saya menangkap energi seseorang yang merasakannya, cinta ini vice versa. Sebesar apa cinta yang dia miliki untuk kamu, walaupun dia tidak menampilkan sisi ini kepada kamu ya, dia tahu kamu juga memiliki cinta yang cukup besar, cukup bersemangat ke arah dirinya. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi di sini ya. Kita gunakan kartu ini teman-teman ya, kita cuba lihatkan. Apakah yang mendorong si dia sehingga menjadi begitu berhasrat ke arah kamu? Mengapakah dia begitu berhasrat dengan kamu, teman-teman? Apakah ini benar-benar fizikal semata-mata? Mengapakah dia begitu berhasrat dengan kamu dan tidak dengan yang lainnya? Mengapakah kegairahan ini terhadap kamu cukup besar sekali? Kita cuba lihatkan kepada faktor-faktor lain ya. Wow, teman-teman, kerana beberapa di antara kamu di sini ya, sama ada berjarak, sedang seperti membatasi diri, ada yang sedang merajuk, sudah lama tidak bertemu, hubungan jarak jauh, jarang bertemu atau tidak pernah bertemu, dan tidak pernah memiliki seperti momen-momen keintiman akhir-akhir ini ya. Maka ini seperti menguatkan lagi
kegairahan dia kepada kamu. Nah, sering ingin bertemu, mungkin tidak jadi. Seperti itu ya. Mungkin ada yang menyakiti satu sama lainnya sehingga tidak berkomunikasi. Masih lagi seperti healing, ke arah healing ya. Ketika kamu menarik diri, dia menarik diri. Ini seperti menguatkan lagi ya, rasa rindu dan keinginannya kepada kamu. Ketika kalian seperti menjaga jarak, membatasi satu sama lainnya, mengurangkan komunikasi, mungkin ada yang merajuk, mungkin ada yang disakiti, ada salah faham yang belum dikeliarkan. Ini membuatkan dia semakin rindu ke arah kamu. Kerana di sini terlihat dari gambar ini ya, kalian ini sering bersendirian. Dia di hujung sana, kamu pula di hujung sini. Seperti begitu berjarak sekali. Bukan saja dari segi keberadaan teman-teman, juga dari hati. Nah, ini membuatkan energi kalian ini menarik satu sama lainnya. Jangan lupa teman-teman, negatif and negatif itu positif. Nah, di sini ada karmic relationship. Ini cukup jelas teman-teman ya. Sesuatu yang membuatkan dia membuatkan dia cukup sukar untuk melepaskan kamu. Karmic relationship. Tidak kiralah ingin move on, ingin melepaskan satu sama lainnya, tetapi hasrat ini masih wujud. Ini kerana karmic relationship. Wow, teman-teman, semudah ini. Unconditional love. Kamu tahu apa yang membuatkan hasrat dia semakin besar ke arah kamu? Kerana dia tahu dan sedar, teman-teman, kamu adalah seorang yang mencintai tanpa syarat. Kamu memegang kepada prinsip itu. Cinta itu tidak seharusnya memiliki. Dan dia sedar walaupun banyak rintangan dan halangan di antara kalian, kamu tetap mencintai dia seadanya. Kamu tidak memandang kepada hartanya, keuangannya, tetapi kamu mencintai dia dengan sepenuh hati, tanpa meletakkannya sebarang syarat. Ada kalanya kamu cenderung sangat mendahulukan si dia. Dan kamu mempunyai ketertarikan yang cukup tersendiri sehingga membuatkan dia begitu berhasrat dengan kamu. Nah, ingin mendekat kamu seperti ini, ingin mendukung kamu, merapatkan dirinya dengan kamu. Atas alasan apakah dia begitu berhasrat dengan kamu? Alasan ini. Love. This speak all, teman-teman ya. Atas dasar cinta. Ini terjawab dengan jelas. Ini bukan saja ketertarikan sebatas fizikal, tetapi orang yang benar-benar, seperti saya sebutkan tadi ya, tulus mencintai kamu. Mungkin orang ini tidak kelihatan serius, kerana dia berjiwa petualangan ya, tidak bersedia ke arah komitmen, tetapi itu tidak berarti dia tidak tulus mencintai kamu. Kita lihat lagi ya. Grounding. Saat ini saya merasakan energi yang membumi ya. Seperti kalian berdua ini seperti terpaksa bertahan, menantikan momen yang tepat untuk bertemu, memperbaiki hubungan, masing-masing grounding. Cuba healing, seperti ada energi cinta yang cukup matang di sini. Kamu dengan dia seperti memberikan ruang kepada satu sama lain. Nah, ketika kalian melakukan ini atas dasar cinta, ini membuatkan dia semakin sayangkan kamu, semakin menginginkan kamu kerana kamu tidak push. Ketika kamu tidak push, teman-teman, kamu tidak mengejar, ini akan membuatkan dia cukup penasaran. Nah, hasrat ini akan berlipat kali ganda. Itu yang sedang terjadi ya. Kita lihat lagi. Wow, teman-teman, ada picture. Looking at picture, missing you, nostalgia, making new memories. Orang ini sangat merindukan kamu seperti saya sebutkan awal tadi. Nah, dia sering memandang ke arah gambar-gambar kamu. Mungkin gambar-gambar yang pernah kamu kirimkan, gambar-gambar yang kamu postingkan, dan dia tidak pernah mendelete ya gambar-gambar ini sehinggalah detik ini. Sehinggalah saat ini, teman-teman ya, dia masih berpegang kepada gambar-gambar kamu. Ketika melamunkan kamu, merindukan kamu, dia akan melihatkan kepada gambar-gambar ini. Itu yang sedang dia lakukan. Dan dia berpegang kepada memori kalian. Dia sering berimajinasi alangkah bahagianya jikalau kamu ini adalah miliknya si dia. Orang yang cukup memiliki hasrat ya, keinginan yang cukup tinggi. Boleh dikatakan di sini, teman-teman ya, orang ini agak berhawa nafsu ya, mempunyai hawa nafsu yang cukup besar ketimbang diri kamu. Nah, ini sesuatu yang dia pendamkan. Kita akan lihat lagi ya, apakah yang mendorong si dia. Saya juga merasakan ketika melihat kepada gambar-gambar kamu ya, sama ada gambar yang biasa, gambar yang a little bit sexy ya, dia akan turn on.
Dia seperti begitu tertarik melihat kepada gambar-gambar ini. Dia seperti cukup dapat melepaskan kerinduan hanya dengan memandang gambar-gambar kamu. Orang ini cukup jatuh cinta dengan senyuman kamu, teman-teman. Wow, di sini ada engagement ring. Mungkin ya beberapa di antara kamu di sini pernah ke tahap ini ya, diberikan cincin sebentuk cincin pertunangan. Tapi entah apa yang terjadi ya, mungkin kalian ini pernah bersama, pernah diberikan cincin pertunangan, tetapi mungkin tidak melaksanakan pernikahan. Tetapi dengan hadirnya ini juga, kad ini juga mengindikasikan berlandas hasrat yang besar ini ya, bagi kamu hubungan yang memungkinkan. Kerana ini adalah kad penutup, teman-teman. Saya merasakan orang ini yang memiliki semarak api cinta yang cukup besar untuk kamu akan melamar kamu. Akan bergerak to the next level untuk merealisasikan hubungan kalian. Dia seperti akan meresmikan ya hubungan kalian dan menjadikan cinta ini cinta yang selama-lamanya. Dengan memberikan kamu sebentuk cincin. Seperti ada hasrat di hatinya ya untuk siap sedia berkomitmen dengan kamu. Ini jelas terlihat kenapa. Kerana kamu adalah orang yang dia inginkan. Hasrat si dia ini hanya ke arah kamu. Fokus helang ini hanya ke arah kamu. Dia tidak lihat kepada yang lain. Nah, ini yang sedang terjadi. Saya menangkap ya ada sedikit energi jikalau kalian ini mungkin pernah bertunang ya. Kerana ini warna merah, teman-teman ya, energi yang menyala. Mungkin kalian pernah ada sentuhan fisik di sini ya, sewaktu pertunangan. Jikalau ada energi itu, teman-teman, saya boleh pastikan dia tidak akan melepaskan kamu. Dia masih berpegang kepada memori itu. Ketika kalian bersama, kamu faham maksud saya ya? Dan di sini ke depannya nanti ya, berlandaskan kehangatan semarak api cinta ini, saya menangkap energi seseorang yang akan melamar kamu. Akan ada beberapa di antara kamu ya, yang hubungan yang memungkinkan, tidak melibatkan pihak ketiga, akan ke jenjang pernikahan dengan si dia. Dia akan merealisasikan hubungan kalian, meresmikan hubungan kalian berdasarkan hasrat ini. Orang ini ingin memiliki kamu. Dia tidak mahu terus-terusan berhasrat seperti ini. Wow. Nah, kamu lihat sendiri, teman-teman, bottom of the deck-nya. Ini akan berlaku dengan secara otomatis. Sudden change. Pergerakan yang tiba-tiba. Kamu akan benar-benar shock dan terkejut, teman-teman. Wow, ini benar-benar akan membuatkan kamu terkejut sekali ya, ketika dia tiba-tiba datang, entah tanpa angin, tanpa hujan, melamar dan memberikan kamu sebentuk cincin. Dia juga mungkin akan datang tanpa memberitahu kamu dan terus mendekat kamu. Shocking news, teman-teman. Ada berita yang cukup gempar daripada si dia ini yang berbentuk surprise, kejutan, berlandaskan epiphany. Sebuah pencerahan yang dia dapatkan ketika dia berhasrat melamunkan kamu. Dan ini akan berlaku dengan cepat. Sebuah transformation. Sesuatu yang akan mentransformasikan hubungan kalian. Nah, ketika saya meletakkan kad ini di sini, kamu lihat ya, bersebelahan dengan engagement ring. Ini sesuatu yang membuatkan kamu cukup terkejut sekali, teman-teman. Berlandaskan gairahnya yang semakin memuncak, dia akan melamar kamu. Sesuatu yang tidak pernah kamu duga akan hadir dari orang ini. Jikalau dia seorang yang kamu inginkan, kita aminkan, teman-teman ya. Tetapi jikalau kamu merasakan dia bukanlah seorang yang ingin kamu habiskan sisa-sisa hidup kamu bersama, maka kamu hanya menerima seadanya. Tetapi saya menangkap energi untuk kamu yang memungkinkan. Dia akan merealisasikan hubungan kalian, meresmikan hubungan kalian ini dalam waktu dekat ini. Dan akan ada kejutan cinta daripada orang ini ke kamu. Wow, this is so amazing, you guys. Berlandaskan kehangatan, kegairahan, keinginannya kepada kamu yang sudah tak bisa lagi ditahankan. Teman-teman, ketika ini, apa kata kita cek sedikit, teman-teman? Seperti apakah emosi dia ke kamu detik ini? Ketika kita ataupun ketika kamu mendengarkan readingan yang timeless ini. Ketika kamu mendengarkan readingan ini, seperti apakah emosi dia? Nah, saya sedikit kepo ya, kerana di sini akan ada pernikahan. Ada seseorang yang akan memberikan kamu cincin dan ini akan berlaku secara tiba-tiba. Sebuah bentuk kejutan. Maka kita cari tahu seperti apakah emosi dia ke kamu detik ini. Wow, teman-teman. Cukup sinkron dengan apa yang saya rasakan daripada kartu yang pertama lagi ya. Energi kesepian. Banyak melamunkan kamu sebelum tidur. Ada kesedihan di hatinya.
kesedihan yang sudah meluap-luap untuk mendapatkan kamu, ya, untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Orang ini mencari sebuah kesempatan, sebuah peluang untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Saya tidak tahu teman-teman apa yang berlaku di antara kamu dengan dia, kerana pembacaan umum ini akan menarik energi orang banyak. Tetapi yang pasti dia sedih, kesepian, sedih, dan hanya kamu dapat memberikan kebahagiaan itu kepada dirinya. Mungkin dia ingin berkomunikasi dengan kamu, tetapi ego tidak mahu tunduk, mungkin malu, ya, malu-malu mahu teman-teman, tetapi gengsi yang luar biasa. Menjaga egonya, menjaga sikapnya yang cukup dominan, ya. Mungkin ini energy divine masculine teman-teman, ya. Seseorang yang cukup ego. Wow, all the cards flying all over the place. Sebentar teman-teman, ya, too many cards. Wow, seperti energi yang cukup kuat sekali, ya. Kita lihat lagi emosi dia ke kamu detik ini, ya. Wow, teman-teman, kamu lihat begitu sinkron, ya. Seorang yang sedih, tetapi ego untuk berkomunikasi dengan kamu, tetapi dalam diamnya stalkingin kamu. Memantau kamu dari kejauhan, stalkingin social media kamu, melihatkan kepada WhatsApp kamu, apakah kamu online dengan yang lainnya, mengapakah kamu memblokir si dia, apa saja yang berkaitan dengan media sosial. Dia stalkingin kamu atau berkunjung ke tempat-tempat yang kalian pernah pergi bersama. Bottom of the deck, wow. Teman-teman, orang ini sangat takut, ya. Ada ketakutan and insecurity untuk kehilangan kamu. Maka apa yang sedang dia lakukan detik ini, dia menyibukkan dirinya. Dia tidak mahu memikirkan orang lain, maka dia cuba sibukkan dirinya ataupun dia memberitahu dirinya, bahawa kamu ini sedang sibuk. Orang ini ada insecurity dan fear, teman-teman, ketakutan untuk kehilangan kamu. Dia sangat takut kehilangan kamu sebenarnya. Tetapi cuma dia sangat-sangat ego, tidak mahu mengakui hakikat ini. Baiklah teman-teman, kita lihatkan, ya. Kartu terakhir yang akan saya buka di sini. Kata-kata cinta apakah yang dia ingin kamu dengarkan darinya detik ini? Nah, ini mungkin akan memperkuatkan lagi, ya, perasaan dia ke kamu. Oh, saya tidak tahu mengapa hari ini begitu sukar untuk saya shuffle, ya. Nah, benar teman-teman, ya. Seseorang yang memiliki kehangatan semara api keinginan sudah menganggap kamu soulmate-nya si dia. I am your soulmate. Nah, ini card Temperance ini, ya. Oh ya, by the way guys, zodiak yang terkuat yang terbaca hari ini, ya, merupakan energi Taurus, Temperance, ya, Sagittarius, zodiak yang terkuat, ya, Leo. Leo sangat kuat teman-teman, ya. Ada dua Leo di sini. Taurus yang terkuat, Leo, Sagittarius, Aries. Itu cukup kuat dalam pembacaan hari ini. Dan juga ada kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, tetapi lebih kuat ke arah Taurus. Gemini, Libra, Aquarius lebih kuat ke arah Gemini. Aries, Leo, Sagittarius lebih kuat kepada ketiga-tiganya, ya. Aries, Leo dan Sagittarius, kerana ada major arcana di sini. Dan di sini juga ada Pisces, Cancer, Scorpio lebih ke arah Cancer. Teman-teman, I am your soulmate. Seseorang yang merasakan dia adalah cinta sejati kamu. Why are you not mine? Soalan yang sering dia tanya. Mengapakah kamu tidak menjadi miliknya? Maka dia akan jadikan kamu miliknya dengan menghantar cincin ini, ya, dengan melamar kamu. Ada keinginan itu, keinginan ke arah itu, jikalau hubungan kalian ini memungkinkan. Wow guys, kad ini jikalau tidak saya tersilap tadi, ya, mungkin kamu boleh replay the video, memang sudah terbuka tadi, ya. Tetapi intuisi saya mengatakan untuk confirmkan ini perlu di-shuffle kembali. Nah, ketika saya shuffle kembali, kad ini masih terbuka. I'm so attracted to you. Seseorang yang begitu tertarik, cukup bergairah, memiliki keinginan yang cukup besar ke arah kamu, sehingga tidak bisa lagi ditahankan. Tell me how to let you go. Wow, ini cukup sedih sekali, ya. Jikalau kamu ingin beredar pergi, atau mungkin kamu merasakan tidak ada masa depan dalam hubungan ini, dia ingin kamu sarankan kepada dirinya. Bagaimanakah caranya untuk dia melepaskan kamu? Nah, daripada kartu ini, dia tidak tahu
bagaimanakah caranya untuk melepaskan kamu. Nah, ini menerangkan mengapa dia sedih ya. Orang yang memiliki ego yang luar biasa, energi maskulin, dan dia merasakan begitu sukar untuk melepaskan kamu. Bottom of the deck, I enjoy every moment spent with you. Masa-masa yang diluangkan bersama. Sama ada sentuhan fisik ataupun tidak ya. Segala momen yang diluangkan bersama. Mungkin secara audio call, video call. Dia tetap menghargai, sangat mensyukuri momen-momen yang seperti itu. Dia sangat bahagia ketika mendengarkan suara kamu, melihatkan kamu tersenyum. Ini sangat menyentuh hatinya. Maka jikalau kalian sedang tidak berkomunikasi ya, dia merasakan cukup sedih teman-teman. Apa kata kita kepo sedikit lagi ya? Saya cukup tertarik dengan tema readingan hari ini. I wanted so badly to contact you but I can't. Orang ini sangat-sangat menginginkan ya untuk menghubungi kamu. Tetapi sepertinya ada sesuatu yang menghalangi dia. Apakah ada ketakutan untuk mendekatkan dirinya dengan kamu? Kerana di sini kita ada kartu fear teman-teman tadi ya. Kita ada kartu ketakutan di sini. Untuk kontak kamu dia juga takut. Nah, ini kamu tahu sendiri ya. Kenapakah dia takut untuk mendekatkan dirinya kepada kamu? Apakah kerana kamu memiliki pasangan di sini seperti itu ya? Ataupun mungkin ya keluarga kamu tidak merestui? Ataupun ada halangan di hubungan kalian seperti halangan-halangan yang lainnya? I view you differently from others. Dia memandang kamu dari sudut pandang yang cukup berbeza. Tetapi apapun itu ya, kamu sangat menarik hatinya. I'm so attracted to you. Orang yang akan melakukan apa saja teman-temannya demi mendapatkan cinta kamu. Saya merasakan daripada tema bacaan hari ini ya, orang ini memiliki hasrat yang cukup besar sekali untuk memiliki kamu. Dia menantikan peluang yang tepat sehinggalah mungkin kamu memberikan pintu yang terbuka itu ya, memberikan green light, memberikan lampu hijau, dan dia tidak akan ya seperti menolak how do you call this ya. Jikalau diberikan sebuah kesempatan, dia tidak akan menolak kesempatan ini. Jikalau kamu berikan jemputan, dia pasti akan datang mendapatkan kamu. Kamu faham maksud saya ya? Dia tidak akan menolak jemputan ini. Saya menangkap energi seseorang yang sering memikirkan kamu ketika dia tidur, teman-teman. Sama ada dia tidur di siang hari, di malam hari, sering melamunkan kamu. Something's really strange ya guys. Pembacaan saya sebelum ini juga seperti menarik energi yang cukup similar, agak sama. Seseorang yang memikirkan kamu ketika tidur. Nah, kali ini saya masih menarik energi yang sama. Saya juga bingung teman-teman. Ini energi siapa ya? Di sini ada huruf-huruf initial yang akan saya buka. Mungkin ini initial kamu ataupun initial C dia. Ataupun mungkin ada initial kalian di sini ya. Teman-teman jangan terlalu berpatukan dengan initial-initial ini, okey? Ini hanyalah pembukaan sampingan. Jikalau tidak ada initialnya, tetapi cerita ataupun bacaan ini resonate dengan kamu, itu jauh lebih penting ya. Ada kalanya mungkin bacaan tidak resonate, tetapi kamu menangkap initialnya. Maksudnya, energi itu ketarik ke sini. Begitu teman-teman ya. Wow, it's spell out dua teman-teman. Ejaan dua di sini. Ingin berdua-duaan dengan kamu. Ingin momen privacy hanya dengan kamu. Dua orang. Hanya kamu dan dia. So amazing ya you guys. Seseorang yang benar-benar berhasrat menginginkan kamu. Baiklah teman-teman. B Bravo, Q Quebec, V Victor, O Oscar, I India, L 5, J Juliet, Z Zulu, D Delta, U Uniform, A Alpha, G Golf dan T Tango. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Senantiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Terima kasih saya ucapkan. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye. Take good care.